Speak the Blue Whale. Di minggu ini bersama Miss Pinky the Seahorse kita mau belajar untuk dapat diandalkan dari tokoh Nuh. Nah adik-adik mau belajar lebih lagi kan pastinya. Yuk sama-sama kita belajar, tapi sebelumnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12 yang berbunyi, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi ya, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Halo adik-adik Impact Kids, apa kabarnya minggu ini? Semuanya sehat bukan? Nah, 2 minggu yang lalu bersama Miss Pinky the Seahorse kita belajar tentang dapat dipercaya dari tokoh Yunus yang berada di perut ikan selama 3 hari. Nah, di minggu ini kita mau belajar tentang tokoh yang ada di Alkitab juga adik-adik. Dia juga mengajarkan kita tentang bertanggung jawab. Dan dia mengajarkan kita juga tentang dapat diandalkan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, Bapa kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat segala sesuatu yang sudah Engkau jadikan dan Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau Allah yang besar dan Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Bapa, buat minggu ini kami mau kembali belajar bersama-sama tentang arti dapat diandalkan dari tokoh Nuh yang ada di Alkitab. Bapa, biar kami juga boleh menjadi anak-anak yang dapat diandalkan di dalam Engkau, dan kami boleh menjadi anak-anak yang terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat di minggu ini diambil dari Roma 14 ayat 12. Nanti di kelas Zoom belajar lebih lagi ya, dan dihafal ayat mingguannya. Mari kita baca bersama-sama Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, topik kita minggu ini adalah tentang
dapat diandalkan. Apakah adik-adik tahu apa itu artinya dapat diandalkan? Nah, dapat diandalkan sama dengan artinya dapat dipercaya. Mengapa seseorang dapat dipercaya? Karena dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Diberi tanggung jawab, dia melakukannya. Makanya dia menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik masih ingat tentang Yunus di perut ikan? Masih ingat dong? Ya. Nah, Yunus adalah seorang yang diberikan Tuhan tanggung jawab. Namun, awalnya Yunus tidak mau melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bahkan, ia berusaha untuk kabur, ia berusaha untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Namun pada akhirnya Tuhan mengetahui rencana Yunus dan menggagalkannya. Sehingga Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Dan setelah kejadian itu, Yunus sadar bahwa perbuatannya itu salah. Dan akhirnya dia mau bertobat serta melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang patuh terhadap perintahnya. Seperti mama dan papa di rumah juga. Kalau mama dan papa memberikan kita tanggung jawab dan kita melakukannya, mama dan papa di rumah pasti sangat senang. Nah, seperti cerita kita hari ini, yaitu tentang seseorang yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Adik-adik tahu nggak siapa tokoh Alkitab yang membuat bahtera yang sangat besar? Ada yang tahu? Benar sekali, dia adalah Nuh. Dia adalah Nuh yang mentaati perintah Tuhan. Pada zaman dahulu, banyak manusia yang berbuat jahat, seperti orang-orang yang ada di Niniwe. Orang-orang berbuat jahat dan tidak melakukan perintah Tuhan lagi. Mereka tidak mau lagi mendengarkan perintah Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Menghapuskan manusia di bumi? Benar adik-adik, karena tidak ada lagi yang berbuat baik. Akan tetapi, Nuh adalah orang baik pada zaman itu. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar, yaitu bahtera. Nuh memiliki 3 anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Ayo kita ulangi. Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama untuk membuat bahtera seperti ukuran yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan tetapkan. Lalu setelah bahtera itu selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya dan 3 anaknya dan 3 istrinya. Jadi totalnya ada berapa adik-adik? Ayo kita hitung bersama-sama. Ada 8 orang di dalam perahu. Nah, Nuh mengambil sepasang binatang dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Kemudian, seperti yang sudah Tuhan katakan kepada Nuh, Tuhan mendatangkan air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Nuh dan keluarganya selamat di dalam bahtera dan juga binatang-binatang yang sudah mereka bawa masuk ke dalam bahtera. Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Lalu bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat dan air bah menjadi semakin surut. Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang atau tidak. Nah, setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Nuh dan keluarganya dan semua binatang-binatang yang ada di dalam bahtera keluar dari bahtera. Nah, adik-adik, dari cerita Nuh tadi kita belajar bahwa jika kita menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dan menuruti perintah Tuhan, maka kita akan selamat seperti Nuh dan keluarganya. Nah, adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Dipercaya oleh Tuhan Yesus, dipercaya oleh mama papa, teman-teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, demikian cerita kita minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.
adik-adik, tadi kita sudah belajar kan dari Bapak Nuh. Dia adalah seseorang yang dapat diandalkan karena dia bertanggung jawab dan karena dia melakukan perintah Tuhan, adik-adik semua. Mari yuk sama-sama belajar lebih lagi untuk kita dapat diandalkan. Mau kan? Yuk sama-sama kita belajar di kelas Zoom meeting sama kakak-kakak ya. Dan sampai jumpa minggu depan sama Miss Big. Dadah adik-adik.